Senja bersamamu, Tante Sari. Kisah cinta lembut antara dua jiwa matang yang bertemu di komunitas lansia aktif. Pada senja yang perlahan meredup, di sebuah taman yang penuh dengan suara tawa dan cerita masa lalu, dua jiwa matang bertemu. Tante Sari, wanita yang memandang dunia dengan bijak, bertemu dengan Pak Joko, pria yang melangkah dalam hidup dengan ketenangan yang menenangkan. Sebuah pertemuan yang mungkin tidak akan pernah mereka duga, namun menciptakan kenangan yang akan abadi. Ini adalah kisah tentang cinta yang datang terlambat, namun begitu indah dan menyentuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Celoteh Tante. Aku Tante Sari, dan hari ini aku ingin berbagi cerita yang penuh dengan makna tentang cinta, kehidupan, dan perjalanan jiwa. Kadang, cinta datang ketika kita sudah tak lagi mencari, datang dengan cara yang paling tak terduga. Jadi, mari duduk santai, nikmati senja, dan dengarkan kisah yang aku punya untuk kalian kali ini. Semoga bisa menyentuh hati kalian seperti halnya dia menyentuh hatiku. Pertemuan tak terduga. Tante Sari adalah wanita berusia 58 tahun yang telah lama menjalani kehidupan yang penuh warna. Pensiunan guru seni ini menikmati hari-harinya dengan berbagai kegiatan sosial di komunitas lansia kota, termasuk menjadi anggota aktif di kelompok senam pagi dan kelas melukis. Setiap sore, setelah kegiatan yang padat, ia suka duduk di bangku taman besar yang menghadap ke danau kecil, tempat favoritnya untuk bersantai. Di sana, ia merasa terhubung dengan alam dan memandang senja yang perlahan meredup. Suatu sore, ketika matahari sedang tenggelam, sebuah kehadiran baru muncul di taman itu. Seorang pria parubaya, terlihat asing bagi Tante Sari, duduk di bangku seberang. Pak Joko, pria yang baru bergabung dengan komunitas tersebut, tampak menatap langit, seakan mencoba mencari sesuatu yang hilang. Rambutnya sudah mulai memutih. Wajahnya dihiasi keriput yang menunjukkan banyaknya kisah yang tersimpan di dalam dirinya. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang menenangkan, seolah dunia tak pernah mampu mengusik ketenangannya. Tante Sari, yang selalu ramah, tak bisa menahan diri untuk tidak menyapanya. "Selamat sore, Pak. Baru bergabung dengan komunitas ini, ya?" Tanyanya dengan senyum lembut. Suaranya yang hangat seperti angin yang menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Pak Joko menoleh, sedikit terkejut, namun tersenyum tulus. "Iya, Tante. Baru beberapa minggu ini. Taman ini sangat tenang. Saya suka duduk di sini." Jawabannya sederhana, namun ada kedalaman dalam cara ia berbicara. Seolah-olah ia telah melalui perjalanan hidup yang panjang dan penuh dengan pengalaman. Obrolan mereka dimulai dengan percakapan ringan tentang cuaca dan taman. Namun tak lama kemudian mereka mulai membuka diri. Pak Joko bercerita tentang masa lalu, tentang istrinya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. "Saya merasa kehilangan yang mendalam, Tante. Tetapi hidup harus terus berjalan, dan saya belajar untuk menemukan kedamaian, meskipun tanpa dia di sisi saya," katanya dengan suara yang terdengar berat, namun penuh kebijaksanaan. Tante Sari mendengarkan dengan seksama. Hatinya terasa terenyuh mendengar cerita itu. Ia tahu apa artinya kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Tanpa disadari, air matanya mulai menggenang. "Saya mengerti, Pak. Kehilangan memang tak pernah mudah. Tapi kadang, melalui rasa sakit itu, kita justru menemukan kekuatan yang tak pernah kita duga sebelumnya," katanya dengan lembut, mencoba memberikan penghiburan. Mereka terus berbincang, dan semakin lama, Tante Sari merasa bahwa ada ikatan yang mulai terjalin di antara mereka. Sesuatu yang halus, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu kuat. Mungkin ini adalah pertemuan yang tak terduga. Namun disinilah dua jiwa yang telah matang dalam hidup mereka, bertemu. Entah mengapa, senja itu terasa begitu indah, penuh dengan makna yang sulit diungkapkan. Cinta yang bersemi di usia senja. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Tante Sari dan Pak Joko bertemu di taman yang sama.
Setiap pertemuan membawa percakapan yang lebih dalam, lebih pribadi. Mereka mulai saling mengenal lebih jauh, berbagi tawa dan kisah-kisah yang mengandung pelajaran hidup. Tante Sari yang ceria, selalu mampu mencerahkan hari-hari Pak Joko dengan cerita lucunya, sementara Pak Joko yang bijaksana, memberi Tante Sari perspektif baru tentang kehidupan yang penuh makna. Mereka mulai berjalan berdua mengelilingi taman setelah senam pagi, menikmati udara segar dan keindahan alam yang melingkupi mereka. Sore-sore, mereka duduk di bangku yang sama, menikmati keheningan sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Tante Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Sebuah perasaan yang ia kira sudah lama terkubur, tapi kini muncul kembali seperti bunga yang mekar di musim yang tak terduga. Pak Joko, dengan mata yang selalu penuh rasa ingin tahu, kadang memandangnya dengan cara yang berbeda. Ada kehangatan dalam tatapannya, sesuatu yang membuat Tante Sari merasa dihargai dan diterima sepenuhnya. Tante Sari, aku sering berpikir tentang bagaimana hidup berjalan begitu cepat. Dulu aku sangat sibuk, bekerja keras, hingga akhirnya terlambat menyadari bahwa banyak hal indah yang aku lewatkan, kata Pak Joko suatu sore, setelah keduanya duduk di bangku taman. Tante Sari mengangguk. Perasaannya juga penuh dengan penyesalan yang sama. Aku pun merasa hal yang sama, Pak Joko. Ada banyak hal yang tak pernah kusiapkan untuk diri sendiri karena terlalu sibuk mengurus orang lain. Tapi di usia kita yang sudah matang ini, aku merasa lebih bisa menghargai setiap detik yang ada. Suatu sore, saat matahari mulai bersembunyi di balik horizon, Pak Joko tiba-tiba mengajak Tante Sari untuk berjalan-jalan lebih jauh dari biasanya, ke bagian taman yang lebih sepi. Mereka berjalan perlahan, menikmati angin sore yang menyejukkan. Di bawah pohon besar yang rindang, Pak Joko berhenti, memandang Tante Sari dengan serius, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Tante Sari, katanya lembut, aku ingin lebih dari sekadar teman. Aku merasa, meski usia kita sudah tak muda lagi, ada sesuatu yang begitu istimewa ketika aku bersamamu. Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, jika kamu mau. Tante Sari terkejut, namun ada sesuatu yang hangat di hatinya. Ia menatap Pak Joko dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Perasaannya campur aduk, antara takut dan harapan. Aku juga merasa demikian, Pak Joko. Cinta itu datang tanpa kita minta, dan aku merasa nyaman di sampingmu. Namun, kadang aku merasa ragu. Apakah kita siap untuk itu, di usia seperti sekarang? Jawab Tante Sari, suara pelan namun penuh makna. Pak Joko menggenggam tangannya dengan lembut, menghangatkan hati Tante Sari. Kita tak pernah tahu apa yang akan datang di depan, Tante Sari. Tapi aku tahu, kita berdua masih punya banyak waktu untuk saling berbagi kebahagiaan. Tidak ada yang lebih indah dari menjalani sisa hidup ini dengan seseorang yang membuat kita merasa hidup kembali. Dengan kata-kata itu, segala keraguan yang ada di hati Tante Sari mulai memudar. Mungkin inilah cinta yang datang terlambat, tapi justru karena itu, mereka bisa lebih menghargai setiap detik yang diberikan. Tanpa berkata lebih banyak, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Senja itu, di bawah langit yang berwarna keemasan, mereka merasa lebih hidup dari sebelumnya. Sebuah awal yang baru, yang tak lagi ditentukan oleh usia, tetapi oleh ketulusan hati. Mereka tahu bahwa cinta yang datang di usia senja ini akan membawa kebahagiaan yang lebih mendalam, karena mereka telah siap menerima segala keindahan yang datang bersama cinta itu. Keraguan dan ketakutan. Setelah beberapa minggu menghabiskan waktu bersama, Tante Sari mulai merasakan perasaan yang semakin mendalam terhadap Pak Joko. Setiap senja, setiap percakapan, dan setiap tawa yang mereka bagi, terasa semakin penting baginya. Namun, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang hangat dan bahagia, ada satu hal yang terus mengganggunya, keraguan. Tante Sari adalah wanita yang bijaksana, tetapi keraguan tak bisa dihindari, terutama ketika berkaitan dengan perasaan yang begitu besar. Meskipun usia mereka sudah tak muda lagi, banyak yang masih bisa mereka lakukan. Namun, terkadang ia merasa takut.
Takut jika hubungan ini akan berakhir dengan luka, takut jika perasaan ini hanya sementara, atau bahkan takut jika ia akhirnya akan meninggalkan Pak Joko seperti ia pernah meninggalkan orang-orang terdekatnya di masa lalu. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah Tante Sari, suasana berubah menjadi hening. Mereka duduk di teras rumahnya, menikmati udara malam yang sejuk. Di bawah cahaya rembulan yang lembut, Pak Joko memandang Tante Sari dengan tatapan penuh perhatian. "Tante, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatimu," kata Pak Joko dengan lembut. "Aku merasakannya. Apa yang membuatmu ragu? Jika boleh aku tahu." Tante Sari terdiam sejenak. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa begitu berat. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku takut, Pak Joko. Aku takut jika perasaan ini hanya akan mengakhiri kita dengan kesedihan. Kita sudah tidak muda lagi, dan banyak yang harus kita hadapi, baik itu dari diri kita sendiri, maupun dari dunia sekitar." Pak Joko mendengarkan dengan seksama, lalu ia mengangguk pelan, memahami keraguan yang ada dalam diri Tante Sari. "Tante, aku mengerti apa yang kamu rasakan. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita tak pernah tahu apa yang akan datang. Namun, aku percaya kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Aku tak ingin kita terus meragu. Aku ingin kita menjalani waktu yang tersisa ini bersama, tanpa penyesalan." Tante Sari menunduk, mencoba mencerna kata-kata Pak Joko. Di dalam hati, ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setiap orang, tidak peduli usianya, pasti memiliki ketakutan. Tapi ketakutan bukanlah alasan untuk menutup hati terhadap kemungkinan kebahagiaan. Ia ingat bagaimana ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan membuka hati kepada orang lain, merawat anak-anak didiknya. Tetapi kini ia merasa ada ruang kosong dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh cinta. Pak Joko melihat keraguan itu di mata Tante Sari. "Tante," katanya lembut sambil menggenggam tangan Tante Sari, "aku tidak bisa menjanjikan masa depan yang sempurna, dan kita tak bisa menghindari waktu. Tapi aku berjanji untuk tetap ada di sini, menemanimu, melalui semua suka dan duka. Kita akan menjalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi." Kata-kata itu, yang penuh dengan ketulusan dan pengertian, menyentuh hati Tante Sari. Perlahan, ketakutan itu mulai memudar. Ia tahu, meski hidup penuh dengan ketidakpastian, tapi jika ada satu hal yang pasti, itu adalah keinginan mereka untuk tetap bersama. "Aku tak ingin menyesal," bisik Tante Sari. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tak ingin menyesal jika aku melewatkan kesempatan ini untuk merasakan cinta lagi, meskipun di usia kita yang sudah tak muda." Pak Joko tersenyum, kemudian memeluk Tante Sari dengan penuh kehangatan. "Tidak ada penyesalan, Tante. Kita hidup untuk hari ini, untuk saat-saat yang indah seperti ini. Mari kita nikmati waktu kita, tanpa memikirkan apa yang akan datang." Di pelukan Pak Joko, Tante Sari merasa ada kedamaian yang tak terungkapkan. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukan hanya cinta muda yang penuh gairah, tetapi cinta yang dibangun di atas kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Itu adalah cinta yang tenang dan hangat, yang datang di saat yang tepat. Ketakutan itu masih ada, tetapi kini ia lebih menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bagaimana waktu akan berjalan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjalani hari demi hari bersama, menciptakan kenangan indah, dan mempercayai bahwa cinta, meski datang terlambat, akan selalu membawa kebahagiaan jika kita berani membuka hati. Memilih cinta, menghargai setiap detik. Malam-malam di taman itu semakin sering diisi dengan tawa dan percakapan yang lebih mendalam. Setelah hari-hari penuh keraguan dan ketakutan, Tante Sari akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak bisa direncanakan dengan sempurna. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang mereka miliki, tetapi satu hal yang pasti, ia ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengan Pak Joko, merayakan setiap momen yang ada. Mereka mulai mengatur jadwal untuk bersama lebih sering. Tidak hanya di taman, tetapi juga mengunjungi tempat-tempat yang mereka impikan selama ini. Terkadang mereka pergi ke galeri seni, menikmati pameran-pameran yang membuat mereka kembali mengingat masa muda, atau berjalan-jalan di pasar malam, menikmati kebersamaan di tengah keramaian yang penuh warna.
Suatu hari, Pak Joko mengajak Tante Sari ke sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di sana, mereka duduk berdua di meja yang menghadap jendela besar, melihat hujan yang turun perlahan. Di tengah suasana yang nyaman dan tenang itu, Pak Joko memandang Tante Sari dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam, lebih penuh perasaan. Tante, aku sering berpikir tentang kita, tentang apa yang sudah kita lalui, dan apa yang masih akan datang. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukanmu di usia seperti ini, kata Pak Joko dengan suara yang penuh makna. Ia menggapai tangan Tante Sari, menggenggamnya erat. Tante Sari tersenyum lembut, merasa hati mereka semakin menyatu. Aku pun merasa sama, Pak Joko. Dulu aku tak pernah membayangkan akan menemukan seseorang yang bisa membuat aku merasa hidup lagi di usia seperti ini. Tapi di sini, bersama kamu, aku merasa begitu dihargai, begitu berarti. Ada kedalaman dalam kata-kata Tante Sari, dan Pak Joko merasakannya. Kadang, kita terlalu sibuk dengan hidup kita yang lalu, dengan kenangan-kenangan yang mengikat kita, hingga kita lupa bahwa kita bisa menciptakan kenangan baru. Aku ingin kita menciptakan kenangan-kenangan indah, Tante, dengan setiap detik yang kita miliki. Tante Sari menatap Pak Joko, merasakan kehangatan yang tumbuh dalam hatinya. Aku ingin itu juga, Pak Joko. Aku ingin menghargai setiap detik yang kita punya, tanpa memikirkan apa yang telah lewat atau apa yang akan datang. Karena yang kita miliki adalah sekarang, saat ini, di sini. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suara hujan yang semakin deras. Setiap tetesnya terasa seperti waktu yang mengalir begitu cepat. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup ini tidak dapat diprediksi, mereka bisa memilih bagaimana mengisinya dengan kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus. Sejak saat itu, mereka lebih sering merencanakan perjalanan-perjalanan kecil bersama. Tidak perlu tempat yang mewah, cukup tempat-tempat sederhana yang penuh dengan keindahan alam. Kadang, mereka pergi ke pantai di pagi hari, menikmati angin laut yang segar, atau mendaki gunung kecil di sekitar kota untuk melihat matahari terbit bersama. Bagi mereka, tidak ada yang lebih berharga daripada menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang apa yang mereka rasakan, dan menikmati keindahan dunia di sekitar mereka. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang membuat mereka merasa hidup kembali. Cinta mereka tumbuh lebih kuat dengan setiap langkah yang mereka ambil, tidak peduli betapa lama lagi waktu yang tersisa. Yang penting adalah bagaimana mereka memilih untuk hidup di setiap detik yang ada. Mereka memutuskan untuk tidak terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, melainkan menikmati saat-saat indah yang mereka miliki saat ini. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka duduk di bangku taman favorit mereka, Pak Joko berkata, "Tante, terima kasih karena telah memilih untuk berjalan bersamaku. Aku tahu kita tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku merasa sangat diberkati bisa memiliki kamu di sisiku." Tante Sari menatap Pak Joko, mata mereka bertemu, dan dalam diam, mereka tahu apa yang mereka rasakan. Cinta yang tak membutuhkan kata-kata untuk dipahami. Sebuah cinta yang berakar pada pengertian, kebijaksanaan, dan kebersamaan yang penuh makna. Tidak ada yang perlu disyukuri, Pak Joko, jawab Tante Sari, suaranya penuh dengan kehangatan. Aku pun merasa diberkati bisa menjalani hari-hari ini bersamamu. Apapun yang datang, kita akan menghadapinya bersama, karena aku tahu, kita akan selalu memiliki cinta ini. Mereka saling tersenyum. Tangan mereka kembali saling menggenggam erat. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan. Hanya ada cinta, yang semakin tumbuh kuat seiring waktu. Senja yang abadi. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan yang tak terduga. Setiap momen bersama Pak Joko terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Mereka semakin menyadari betapa pentingnya untuk menghargai waktu yang ada, karena hidup, dengan segala ketidakpastiannya, terlalu singkat untuk disia-siakan. Mereka memutuskan untuk menjalani hari-hari yang tersisa dengan penuh cinta dan kebersamaan, menikmati segala yang indah di sekitar mereka. Suatu sore yang cerah, setelah mereka selesai mengunjungi pameran seni di galeri kota, mereka kembali ke taman tempat mereka pertama kali bertemu.
Taman itu kini menjadi saksi dari perjalanan cinta mereka yang tak terduga. Sebuah tempat di mana keduanya belajar untuk saling membuka hati. Matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh taman. Pak Joko menggenggam tangan Tante Sari dengan lembut, merasakan kehangatan dari sentuhan itu. "Tante," katanya dengan suara yang penuh makna, "setiap detik yang kita habiskan bersama adalah anugerah. Aku tak pernah berpikir di usia kita yang sudah lanjut, aku akan menemukan seseorang yang membuatku merasa seutuhnya hidup seperti ini. Terima kasih telah ada di sini, bersama aku." Tante Sari menatap Pak Joko dengan mata yang penuh emosi. Hatinya terasa hangat, dipenuhi dengan perasaan yang begitu dalam. "Aku juga merasa hal yang sama, Pak Joko. Hidupku menjadi lebih penuh sejak kita bertemu. Kamu mengajarkanku bahwa cinta tak mengenal batasan usia, dan bahwa kita selalu bisa memilih untuk menjalani hari-hari kita dengan kebahagiaan, meskipun kita sudah tidak muda lagi." Mereka duduk di bangku taman yang sama, di bawah pohon besar yang menjadi saksi bisu dari kisah cinta mereka. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Matahari yang perlahan tenggelam menciptakan panorama yang indah, dan semuanya terasa begitu sempurna. "Tante," kata Pak Joko setelah beberapa saat hening, "meskipun kita tahu waktu kita tak akan lama lagi, aku ingin kita menikmati setiap momen bersama. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tak tahu apa yang akan datang, tapi kita bisa memilih untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Aku ingin menghabiskan senja-senja terakhir ini bersamamu." Tante Sari menatap Pak Joko, air mata mulai mengalir di pipinya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia merasa begitu beruntung, begitu diberkati, bisa merasakan cinta ini di akhir perjalanan hidupnya. "Aku juga ingin itu, Pak Joko. Mari kita terus berjalan bersama, sampai senja kita tak lagi terjangkau. Karena bersama kamu, senja itu tak akan pernah benar-benar hilang." Mereka saling menggenggam tangan, berpelukan dalam keheningan yang penuh makna. Di bawah langit senja yang perlahan memudar, mereka merasa bahwa cinta ini, meskipun datang terlambat, akan selalu ada. Cinta yang tulus, yang tidak mengenal usia, yang mampu memberi kekuatan di saat-saat yang paling rentan. Tidak ada yang bisa menghalangi cinta mereka. Mereka tahu bahwa meskipun dunia terus bergerak maju, meskipun waktu tak pernah bisa diputar kembali, cinta mereka akan tetap ada, di setiap kenangan, di setiap detik yang mereka habiskan bersama. Senja yang mereka nikmati bersama kini tidak hanya sebuah fenomena alam, tetapi sebuah simbol dari perjalanan hidup mereka. Perjalanan yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kebahagiaan yang ditemukan di saat yang paling tak terduga. Pak Joko dan Tante Sari duduk bersama di taman, tidak merasa takut akan waktu yang terus berjalan. Karena bagi mereka, setiap senja yang mereka saksikan bersama adalah abadi. Setiap detik bersama adalah kenangan yang akan hidup selamanya di dalam hati mereka. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Tante Sari dan Pak Joko sampai akhir. Seperti yang kita lihat, hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk mengisi waktu yang kita miliki. Meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tak tahu apa yang akan datang di masa depan, kita selalu punya pilihan untuk hidup sepenuhnya di saat ini, untuk mencintai, untuk memberi, dan untuk menghargai setiap detik yang kita miliki. Dari kisah Tante Sari dan Pak Joko, kita bisa belajar bahwa cinta itu tidak mengenal usia. Cinta itu datang tanpa kita sangka, seringkali di saat yang tak terduga. Dan yang lebih penting, kita semua berhak untuk merasakannya, tidak peduli berapa usia kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk membuka hati kalian, karena hidup ini terlalu singkat untuk dilewatkan begitu saja. Bagi kalian semua yang sedang menonton ini, semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih menghargai waktu yang ada, untuk tidak takut mencintai lagi, dan untuk selalu menjalani setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Seperti yang Tante Sari dan Pak Joko lakukan, mari kita hidup dengan penuh makna, menciptakan kenangan indah, dan berbagi cinta tanpa syarat. Tante Sari ingin mendoakan kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan,
dan kesempatan untuk mencintai serta dihargai oleh orang-orang di sekitar kalian. Ingat, hidup ini indah dan setiap detiknya berharga. Jangan pernah takut untuk berbagi cinta, karena cinta itu akan kembali kepada kalian berlipat ganda. Terima kasih telah menonton di channel Celoteh Tante. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta.